Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Saifan Nasution. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang saya gunakan ketika mengajar di dalam kelas dan memberikan materi kepada siswa. Di sini saya menggunakan laptop sebagai media saya, tetapi seharusnya juga menggunakan sebuah proyektor atau infocus, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan, dan kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan melalui daring ataupun melalui online. Jadi saya hanya menggunakan sebuah laptop untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan kepada siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai recount text. Oke, di sini adapun media yang saya gunakan menggunakan sebuah laptop. Saya di sini menjelaskan materi mengenai recount text. Oke, definition and goal dalam recount text tersebut yaitu definition recount text. Recount text is a text which retells event or experiences in the past, yaitu sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. Kemudian adapun tujuan dari recount text tersebut ialah its goal is to entertaining or informing the reader. Tujuan recount text adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Next, adapun generic structure dari recount text tersebut ialah yang pertama orientation. Di bagian orientation ini terdapat it give the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. And the second is events. A series of events ordered in a chronological sequence. And the third is reorientation. A personal comment about the event or what happened in the end. And next, the characteristic or language features of recount text. And first, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Second, using temporal sequence, example on Saturday, on Monday, on Sunday. And the third, focus on specific participant, example I or the writer. And then the fourth is using the conjunction such as then, before, after, and etc. And the fifth, using action verb, example when, stage, and etc. And next, example of recount text. Nah, di sini terdapat contoh dari recount text tersebut. The title is Being Late. Last morning, di sini menjelaskan mengenai si Dinar datang terlambat ke kampusnya, yang mana kejadian itu sudah terjadi di masa lalu atau masa yang sudah lewat, yaitu last morning, berarti pagi kemarin. Hal ini sudah terlewati oleh si Dinar, maka teks ini termasuk ke dalam recount text. Merupakan penjelasan saya mengenai materi recount text, yang mana terdiri atas definition, goal, generic structure, language feeders, and example of recount text. And then kenapa saya memilih laptop sebagai media saya ketika melakukan kegiatan belajar mengajar? Karena di era sekarang, di zaman sekarang, kita harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Dan apalagi di zaman sekarang ini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online, yang mana pasti membutuhkan yang namanya sebuah teknologi, baik itu laptop, handphone, komputer, ataupun yang lain-lainnya. Jadi laptop di sini adalah alat yang sangat-sangat praktis digunakan dalam kegiatan belajar mengajar secara online ataupun tatap muka langsung, karena di dalam laptop ini kebanyakan guru menggunakan yang namanya Microsoft PowerPoint, yang mana di dalam PowerPoint ini terdapat inti-inti sari
ataupun ide-ide pokok yang akan dijelaskan oleh seorang guru, seperti yang tadi saya tampilkan, hanya inti-inti dari recount text, hanya hal-hal penting yang terdapat di dalam recount text tersebut yang dicantumkan di dalam laptop tersebut, sehingga siswa juga lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan, karena hal-hal penting yang harus diketahui oleh siswa tersebut sudah tercantum melalui dari segi tensisnya, keterangan waktunya, atau kata kerjanya, verbnya. Laptop juga merupakan alat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang pelajar ataupun pendidik, sehingga kebanyakan guru ataupun siswa sudah menggunakan yang namanya sebuah laptop sebagai media mereka dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran yang ditugaskan oleh seorang dosen saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Itulah yang dapat saya lakukan, yang dapat saya kerjakan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.